Monday Morning Inspiration ini adalah forum yang sangat berharga. Jadi saya juga selalu usahakan tidak berhalangan selalu hadir di sini. Karena di M3 ini banyak teman-teman dengan pengalaman yang luar biasa bisa menambah kemampuan kita, skill kita, pengetahuan kita untuk lebih sukses lagi di bisnis ini. Jadi hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi dari pengalaman saya yang sedikit, semoga bisa bermanfaat. Jadi kemarin itu entah di sesi siapa minggu lalu kalau nggak salah di sesi Pak Heri Jadi tidak sengaja saya dengar ada teman-teman yang ingin membahas tentang fact finding. Jadi saya kira oke lah, kalau enggak saya coba lengkapi, saya cover topik ini gitu loh. Jadi sebelumnya saya ingin buka dengan sebuah ungkapan. Jadi teman-teman kalau pernah dengar fact finding ini, kalau bahasa Indonesianya itu adalah menggali fakta menurut saya menggali fakta, mendapatkan informasi. Nah, jadi saya ingin sambung dengan sebuah ungkapan. Teman-teman kalau pernah dengar Sun Tzu. Tahu Sun Tzu? Nah, bahasa Inggrisnya Sun Tzu The Art of War, Sun Tzu. Jadi beliau itu ada sebuah ungkapan. Kalau kita memahami diri sendiri, kita memahami kondisi diri sendiri, dan kita memahami kondisi, kemampuan, situasi lawan atau musuh atau apapun istilahnya, maka dari 100 pertempuran kita bisa menang. Tapi kalau kita tidak memahami kondisi lawan, kita tidak memahami kemampuan musuh, dan terlebih lagi kita tidak memahami diri sendiri, dari 100 pertempuran kita akan kalah 100 pertempuran, atau kita akan kalah sangat banyak. Nah, jadi kalau saya analogikan kemarin, fact finding itu adalah mendapatkan informasi. Informasi sebanyak mungkin, sebaik mungkin yang bisa kita gali, kita dapat. Artinya memperbesar kemungkinan Anda sukses dalam segala proses menuju closing. Mempermudah pekerjaan Anda, terutama di bisnis ini. Nah, jadi informasi itu begitu penting. Maka judulnya hari ini, kemarin teman-teman bertanya, kalau ketemu gimana ngomong mau mulai dari mana oke. Jadi saya langsung ke slide-nya El. Jadi kita langsung ke slide-nya. Di bagian pertama ini kita pahami dulu. Kita pahami bahwasanya fact finding ini adalah satu subbagian, satu bagian kecil dari yang namanya sales cycle. Sales cycle. Jadi kita mulai dari fact finding, sales cycle. Nah, di dalam sales cycle ini ada apa? Di dalam sales cycle ini ada bagian yang pertama, yaitu prospecting. Jadi kalau prospecting ini bukan ketika teman-teman bertemu orang, sedang berbicara, dan memproses kegiatan itu sampai closing. Nah, bukan. Ternyata prospecting itu baru sampai ketika Anda, dengan name list Anda, dengan database Anda mensortir nama-nama. Anda memilah nama-nama sesuai kebutuhan, sesuai situasi, dari semua nama-nama itu. Apakah teman-teman Anda, orang-orang yang Anda kenal, bisa ditemui atau tidak. Nah, kemudian approaching. Nah, teman-teman kalau saya pernah sharing di sesi sebelumnya, approaching, pendekatan. Nah, tulisannya tidak muncul Jadi pendekatan ini begitu penting. Begitu penting apa? Istilah kerennya itu kalau teman-teman ikut seminar, rapport, membangun kedekatan. Nah, kenapa penting? Supaya ketika tiba saatnya Anda bertemu teman-teman Anda bertemu orang-orang baru, kenalan baru, orang yang Anda temui itu siap untuk menerima Anda. Itu yang paling penting. Siap mendengarkan apa yang ingin Anda sharing dan menyediakan waktu untuk Anda. Dan ketika orang, karena mereka sudah begitu
menerima kita, ya, ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan begitu banyak hal-hal baik, orang akan cerna. Terlepas dari dia akan bilang ya atau tidak, orang akan cerna dulu. Tapi kalau pendekatan itu tidak terjadi, ya, tidak ada feeling, ya, atau kita calon nasabah kita merasa, oh, dia bertemu dengan seseorang yang baru dan asing pula. Nah, seperti Anda kalau didekatin, Anda di jalanan, ya, kadang-kadang di jalanan, ya, di mall, ya, ada sales keliling nih, ya, bawa brosur, jualin pulpen, ya, jualin sapu tangan, jualin sepatu, ya. Anda tengok aja malas. Anda cuma melambaikan tangan, ya, enggak ya Pak, ya, enggak Pak, enggak Bu, ya. Anda nengok aja malas, ya, karena kita tidak jelas, karena kita tidak dengar. Tiba-tiba kita berpaling muka, sales ini udah muncul di depan saya. Jadi saya juga tidak mempersiapkan sesuatu untuk merespon, saya katakan saja tidak. Nah, kemudian ada bagian yang ketiga adalah fact finding. Nah, kita akan sedikit banyak bahas di sini, ya, fact finding. Fact finding itu penting, ya. Fact finding itu penting untuk menggali semua informasi yang Anda butuhkan. Supaya apa? Anda bisa mengantisipasi keberatan yang bakal muncul di belakang. Jadi kalau Anda sudah memahami, ya, situasi, kondisi dari orang atau teman yang Anda temui, pekerjaan Anda akan lebih mulus. Nah, saya bacakan habis dulu ini, ya. Saya bacakan habis dulu ini poin-poinnya, ya. Setelah ini, ya, setelah Anda jelas semua situasinya, ya, Anda baru mendapatkan dasar, ya. Istilahnya Anda baru mendapatkan bumbu untuk memasak resep Anda. Nah, resep ini kayak dokter tulis resep obat, solusi. Nah, produknya seperti apa? Jangka waktunya seperti apa, manfaatnya sebesar apa. Jadi istilahnya fact finding-nya itu seperti diagnosa. Nah, seringkali teman-teman agent, ya, apakah disadari atau tidak, ya, baik yang lama atau baik yang baru, orang ingin proses ini cepat selesai. Ketika kita bertemu orang-orang baru, calon nasabah, teman-teman lama, ya, kita ingin prospek. Ketika sampai di hadapan teman, ya, kita baru sampai prospecting, ya, kita baru mengqualify bahwasanya oke, nama ini, nomor telepon ini saya akan temui kapan, besok, jam berapa. Dan ketika bertemu, ya, begitu banyak mungkin, ya, disadari atau tidak, teman-teman itu langsung lompat ke solution, langsung ingin tulis resep, langsung ingin tulis, ya, sajikan proposal. Nah, akhirnya apa? Proposalnya itu asal tebak. Nah, jadi apa yang dirasakan calon nasabah itu seperti apa? Wah, ini baru datang. Wah, ini baru jumpa. Wah, ini teman lama. 5 tahun, 10 tahun yang lalu baru jumpa. Kali ini sudah ditodong. Ya, proposalnya berapapun, mau 500.000, mau 1 juta, mau 2 juta. Itu sepertinya tidak ada yang tepat sasaran. Istilahnya apa? Istilahnya Anda ke tempat dokter, ya. Dokter nengok kepala Anda, nengok wajah Anda, kemudian dia tulis resep. Nah, resep obat ini 1 juta harganya, obat paten. Anda juga tidak tahu ini beli buat apa yang bisa dipakai, apa yang bisa disembuhkan. Nah, akhirnya seperti ini. Dan begitu banyak objection, penolakan di belakang atau hal-hal yang akhirnya tidak bisa diantisipasi, tidak bisa ditangani. Dan teman-teman merasa pekerjaan ini berat. Nah, teman-teman merasa ini salah siapa? Ya, salah si calon nasabah. Dia tidak mengerti. Dia tidak tahu manfaatnya ini. Nah, padahal prosesnya itu di depan sudah salah. Nah, setelah handle objection, kemudian baru closing. Nah, jadi saya hanya baca sambil lewat aja, ya. Closing after sales service. Nah, jadi seringkali orang ingin langsung closing, ya. Setelah closing langsung cus, sudah jarang kontak. Nah, jadi kalau teman-teman ingat apa yang pernah saya sharing waktu awal, ternyata closing itu bukan artinya pekerjaan selesai. Closing itu baru cikal bakal pintu depan, ya, pertama kali hubungan ini baru terbuka. Nah, perjalanan ini, ya, hubungan bisnis ini dengan calon nasabah Anda baru dimulai.
menuju ke pintu-pintu yang lain, menuju ke opportunity yang lain. Nah, itulah closing. Nah, kemudian after sales service. Nah, tapi kalau kita balik ya, kenapa kita bahas fact finding? Ya, tadi kita ngomong ya, untuk memperbesar kesempatan closing ya. Dan yang paling penting adalah ketika kita sampai kepada solusi, kita sampai kepada produk, itu adalah produk yang sesuai kebutuhan. Itu adalah produk yang benar. Nah, jadi fact finding itu untuk, ya saya ulangi lagi ya, saya bacakan ini ya, untuk mendapatkan info ya atau data dari apa yang tidak terlihat sekilas dari penampilan fisik nasabah. Teman-teman tahu nggak kenapa saya tulis ini? Karena seringkali kita melihat calon nasabah apa adanya dari penampilan. Setuju nggak? Jadi kita lihat calon nasabah ini rupanya dia tinggal di Jalan Asia. Rumahnya cuma 3 lantai ruko. Oh ya, dia cuma naik mobil Innova. Ya, saya kira dia cuma punya kemampuan sekitar 1-2 juta. Nah, jadi kita dengan kepo-keponya kita sampai pada kesimpulan seperti ini. Ternyata kita tidak terlalu mengenal nasabah ini. Wah, ternyata walau dia tinggal di ruko 3 lantai naik Innova, pabriknya 3. Ya. Ternyata dia punya pabrik. Wah, ternyata anaknya sekolah di Amerika dan lain-lain. Nah, jadi banyak hal yang kita tidak bisa tebak, kita tidak bisa sekilas lihat dari penampilan yang apa adanya saja. Jadi kita perlu berbicara, kita perlu interaksi dengan calon nasabah, tidak buru-buru sampai pada kesimpulan proposal. Nah, karena seringkali ya teman-teman, orang-orang itu tidak langsung mengiyakan apa yang kita ngomong. Jadi kalau kita menilai sesuatu yang terlalu kecil, istilah bahasa Inggrisnya gimana ya, underestimate. Ketemu dengan calon nasabah yang terpaksa menghadapi kita, Anda memberi sesuatu, Anda memberi solusi atau sebuah produk yang ternyata underestimate calon nasabah. Apa yang dikatakan nasabah? Mungkin nasabah nggak akan ngomong, yang lebih besar ada, yang lebih mahal bayarnya ada. Ini UP 200 juta nggak cocok, yang 20 miliar ada. Nasabah nggak ngomong seperti ini. Nasabah yang enggak aja, ya bolehlah. Jadi ini udah murah ya. Ini yang bagus, ya sudah kamu atur yang bagus ya. Akhirnya nasabah sekedar meladeni kita. Nah, jadi nasabah itu tidak berkewajiban untuk malah dia yang menjawab solusi dia sendiri. Justru si agent ini yang harus memberi pengetahuan, memberi knowledge, memberi input. Jadi kita harus anggap bahwasanya Anda yang paham di bidang ini, dan nasabah di situ adalah duduk untuk mendengarkan apa input Anda. Nah, tapi harus ada dasar. Nah, jadi kalau teman-teman nanya, pertanyaan apa yang harus kita tanya di fact finding? Pengalaman saya itu yang pertama saya perlu tahu, ya, saya perlu tahu background keluarga, ya. Saya perlu tahu background keluarga. Background keluarga itu seperti keluarga ini ada berapa orang? Oh, suami, istri, ya. Atau keluarga ini cuma seorang mama single parent atau seorang papa single parent. Oke. Kemudian anaknya berapa? Anaknya sudah besar atau masih kecil? Ya, sudah besar, kuliah di mana? Nah, itu keluarga, ya. Mereka tinggal sama siapa saja, dengan orang tua atau tidak. Nah, saya
tanya itu. Nah, tapi bagaimana nanyanya? Teman-teman jangan tanya seperti yang saya katakan tadi. Tinggal berapa orang? Anak berapa? Udah besar? Masih kecil? Kuliah di mana? Istri masih ada? Suami masih ada? Ya nggak gitu dong, ya. Nggak gitu. Kongko santai. Oh, anak udah besar ya? Oh, enggak lah. Anak saya baru mau kelas 4 SD. Jadi anaknya yang paling besar sudah kuliah? Oh, belum. Anak saya 3. Yang baru, kalau yang mau paling besar mau kuliah itu 2 tahun lagi. Nah, jadi secara tidak sengaja di dalam percakapan sederhana ini, Anda tahu, oh anaknya ada berapa? Dia punya anak ketiga, berarti dia anaknya 3. Ya. Nah, anaknya 2 tahun lagi kuliah. Oke. Dia, suami istri sama-sama bekerja. Oke. Oh, istrinya tidak bekerja, cuma si suami. Nah, Anda mulai paham informasi seperti ini. Kedua, informasi yang perlu saya tanyakan adalah background keuangan dia. Bagaimana background keuangan dia? Ya, saya perlu tahu dia bekerja di tempat seperti apa, atau dia bekerja bidang apa. Nah, kalau saya bertemu dengan calon nasabah di toko, ya saya pasti tahu dia bisnis apa gitu. Ya, saya tahu dia bisnis apa. Nah, tokonya saya baca ya, wah tokonya besar ya, ruko 2 pintu, 8 meter. Begitu saya duduk ke dalam, waduh, rukonya dalam sampai ke dalam. Ya, panjangnya itu 30 meter. Semuanya isinya stok. Jadi saya tahu, saya nalar sedikit. Oh, dia bisnis spare part. Dari depan sampai belakang semua spare part. Saya udah jalan sedikit matematika di kepala saya. Dari depan sampai belakang, hanya spare part ini, nilainya sudah 3M. Nah, kita tahulah ukuran bisnisnya. Kita tahulah ukuran kurang lebih, ya. Walau nggak mutlak, ya, karena kita nggak bisa hitung kantong orang, kita nggak mungkin nanya kantongnya isinya berapa, nggak mungkin, tidak etis. Nah, tapi teman-teman, kita membiasakan diri untuk memahami, membaca situasi, walau tanpa bertanya langsung. Dan kalau kita harus bertanya, itu bukan sesuatu yang dengan kalimat langsung, nanti bisa dinilai tidak etis, tidak sopan, segala macam, atau tidak profesional. Nah, tapi ini adalah salah satu bagian di dalam fact finding. Ketika sebelum Anda menyajikan sebuah solusi atau menjual sebuah produk, menawarkan sesuatu, Anda tahu Anda bicara kepada siapa dan ukurannya seperti apa. Ini adalah orang yang berkemampuan seperti apa. Oh, ini adalah orang yang menengah. Ini adalah orang yang menengah atas. Oh, ini adalah orang yang atas sekali, nggak pakai tengah gitu. Nah, jadi Anda jangan tidak sampai yang menjual penawaran produk proposal 1 juta kepada orang yang sanggup bayar 100 juta. Jadi saya punya pengalaman. Tadi kenapa saya bilang bahwasanya Anda kalau tidak edukasi, itu bukan kewajiban nasabah untuk mengatakan kepada Anda solusi apa yang dia butuh. Jadi saya punya pengalaman salah satu nasabah yang membeli dengan premi yang cukup lumayan. Yang buat saya terkejut ya, sebenarnya saya punya nasabah seperti ini, yang saya tahu sebelum dia membeli kepada saya, dia beli polis seperti apa. Saya ceritakan yang pertama adalah nasabah ini sudah jalan 5 tahun. Ya. Ketika sebelum bertemu saya, sebelum bicara kepada saya, nasabah ini punya polis. Isinya berapa? Bukan isi ya, saya katakan aja preminya. Ya. Preminya itu kurang lebih 3 jutaan. 3 jutaan. Ya. Tapi ya dengan cara saya bisa, apakah saya bicara fact finding dengan baik atau saya bicara konsep dengan baik ya. Padahal beli polis lama baru saja ya, baru 3 bulanan. Dia beli berapa sama saya? Dia beli polis 35 juta sebulan. Nah, itu case pertama. Case kedua ya, nasabah yang beli ya lumayan lah ya, ratusan juta setahun ya. Sebelum ketemu saya, dia belinya itu polisi nasabah ini yang terakhir berapa?
Bayangkan ya, orang dengan kemampuan yang begitu luar biasa ya. Ini salah satu contoh orang yang saya katakan tadi ya. Kemampuannya begitu bagus ya. Dia jarang pakai mobil, setiap hari dia bekerja cuma pakai kaos oblong, celana pendek ya. Polis dia yang terakhir sebelum beli dengan saya itu 500.000 sebulan. Beli apa saya nggak tahu. Nah, teman-teman ukur lah. Kalau seseorang dengan kemampuan seperti ini, ya usianya kurang lebih 40, beli polis 500.000 sebulan. Ya. Isinya apa? Ya sedikit asuransi jiwa, ya mungkin plan-plan ya plan-plan rumah sakit yang 200.000 atau 350.000. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Mungkin si nasabah ini cuma entertain ya, meladeni si calon agent itu, atau ya si nasabah juga tidak dapat knowledge dari agent itu. Jadi kalau Anda tawarkan apa, saya beli ya, itu sudah yang terbaik. Itu sudah yang terbaik dari Anda. Itu yang sudah yang terbaik dari agent itu, karena itu yang Anda tawarkan, itu yang saya beli semuanya. Nah, ini yang kita ingat. Siapa bawa baby ya? Oke, kita tunggu lewat ya. Nah, itu yang ingin kita hindari. Maka kita melakukan fact finding. Saya lihat poin selanjutnya. Coba saya punya contekan di sini ya. Nah, tadi saya tulis untuk mendapatkan info, tanya apa di fact finding, data pribadi, identifikasi. Sampai di sini ya, sorry ya teman-teman. Identifikasi. Jadi kalau tadi sudah ya, yang pertama background keluarga, background finansial. Sebelum saya bisa menentukan apa yang ingin saya tawarkan ya, dan saya akan jelaskan mengapa saya tawarkan ini, mengapa dia beli ini tidak beli itu ya. Saya pasti mau tahu ya. Paling penting setelah saya paham kemampuan finansial ya, background finansial ya, saya biasanya tanya sih, Koko, Cici ya, dulu pernah beli polis apa? Nah, nanti orang nyanyi sendiri nih, oh saya sendiri saya punya polis ini ya, polis itu sudah jalan 5 tahun ya, polis yang itu sudah hampir selesai, udah 8 tahun. Oh, udah lama ya, basa-basi dikit dong ya, tidak kaku ya. Oh, masih setor, masih sih. Oh, sudah pernah klaim nggak? Oh, tidak ya. Jadi pertama saya tahu dia beli polis apa. Jadi biasanya saya juga nanya ya, polis apa ya, kira-kira masih ingat nggak? Store-nya biasanya setahun berapa atau sebulan berapa. Kenapa saya tanya store-nya? Teman-teman yakinlah, dari 10 yang saya tanya, 11 orang tidak ingat dia beli ya polis apa ya. Isinya apa? Tidak ingat. Yang dia ingat adalah, oh dia sudah setor berapa lama. Yang dia ingat adalah dia setahun setor berapa, sudah setor berapa tahun. Itu yang mereka ingat. Nah, jadi kebetulan saya juga kurang lebih hafal tarif. Jadi saya asumsi, oh teman saya ini 40 tahun. Dia punya polis company ini, ya dia sudah setor 5 tahun sekian juta. Jadi saya langsung ada gambaran di kepala saya. Berarti waktu itu dia 35 tahun. Dia setornya sekian. Nah, saya bilang, kok saya yakin kurang lebih isi polisnya itu ada misalnya UP 500 juta ya. Rumah sakit pasti ada ini. Kurang lebih plan-plan 500.000 lah ya. Mungkin ada kecelakaan, ada cacat tetap total sekian. Nanti saya ngomong ini, kebanyakan ngomong apa? Iya, saya rasa begitu juga. Iya, saya ingat kurang lebih begitu. Nah, atau mungkin ada yang kurang lebih lah ya. Ya, jadi saya juga pede orangnya. Saya bilang ya nanti boleh cek. Kalau selisih juga nggak terlalu jauh dari apa yang saya bilang gitu. Jadi artinya cuak tampuk lah. Nah, jadi kenapa
kadang-kadang saya ngomong yang pede begini, ya biar dia nggak usah cek lagi gitu loh. Percaya aja sama saya gitu. Ya, jadi ini juga sambilan seluruh ya. Jadi kadang-kadang Anda ingin mendapatkan apa atau ingin mengemukakan apa, memang juga perlu data, ya perlu fakta. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa menunggu ya. Kalau kita bertanya, Anda punya polis apa? Bawa keluar, saya cek. Wah, nggak usah jumpa lagi. Ya, saya juga pengalaman ya, tidak semua orang begitu mudah mengeluarkan polis-polis lamanya, 3 buku, 4 buku, 5 buku. Tolong cek lah, tolong periksa, tolong review gimana ya. Ada orang yang perlu pemahaman kembali. Pak Ciko, tolong coba saya sebentar ya, saya keluarkan buku saya, tolong review ya. Saya sambung ya, mohon maaf tadi entah kenapa, entah salah saya atau salah internet host ya. Tapi tadi saya tanya ke depan, kenapa ya? Ya, entahlah, mungkin salah connect. Ini teman-teman, ini saya hampir selesai ya. Mohon maaf ya. Jadi saya langsung aja, informasi itu dibutuhkan untuk apa ya? Untuk identifikasi ya tujuan dan kebutuhan membeli. Karena kalau Anda tidak punya informasi seperti background keluarga, siapa pencari nafkah, ya, si pencari nafkah ini menanggung siapa, ya. Ya, suara asu itu ya. Jadi oke, ya, background keluarga. Terus setelah Anda memahami background keuangan, background bisnis dia mengerjakan apa, ya, bisnisnya sebesar apa, atau kemampuannya sekecil apa. Nah, ini memberi informasi kemudian terhadap apa yang Anda tawarkan nanti. Jadi saya selalu berangkat dari sana untuk mengambil sebuah kesimpulan yang walau nggak mutlak, ya, memang kita tidak bisa 100%. Nah, tapi dengan informasi seperti ini, Anda bisa menyajikan sesuatu, Anda bisa menawarkan sesuatu yang sesuai kebutuhan. Nah, jadi ketika Anda sampai pada sebuah kesimpulan, oke, produknya ini, harganya ini, preminya begini. Nah, di sana Anda bicara apa dan mengapa membeli ini. Anda punya alasan kuat. Jadi ketika agent tidak punya alasan kuat untuk memperjelas kenapa dia menyajikan sebuah produk, angkanya ini, ya, kenapa si nasabah harus membeli, ya. Ini seperti yang kita bilang tadi, alasan yang muncul di belakang karena kita tidak cukup fact finding. Nasabah hanya tinggal ngomong, oh uangnya nggak cukup, ya, oh bisnis lagi lesu. Nah, polisnya sudah banyak. Nah, tidak percaya, tidak mendesak, dan lain-lain hal-hal yang klasik. Nah, itu Anda urus di belakang, capek setelah presentasi yang begitu panjang, setelah durasi pertemuan yang 1, 2, 3 kali pertemuan, kemudian sampai pada kesimpulan yang sepele jawabannya. Nah, itulah kenapa fact finding di depan itu penting. Jadi, saya juga punya pengalaman dengan teman-teman agent. Jadi kadang-kadang ada teman-teman agent yang ketika saya konsultasi, ya, akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan produk. Nah, terus saya tanya teman-teman agent ini, kenapa menjual ini? Ya, dia bisnis apa? So, istrinya bekerja tidak? Oh, saya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya karena nggak nanya. Ya, nah ini sebuah gambaran bahwasanya memang masih ada ya teman-teman yang tidak kurang menguasai. Akhirnya dari prospecting saja, dari proses qualifying nama-nama prospek, begitu qualified sudah langsung ingin sampai kesimpulan produk, solution, closing. Akhirnya apa? Di tengah jalan itu objection-nya itu kadang-kadang konyol sampai si agentnya pun jawab pun capek. Ya, kadang-kadang sharing ke teman-teman leader, waduh, alasannya lucu ya, dibuat-buat ya. Kita tahu itu dibuat-buat. Karena apa? Karena juga bukan salah si nasabah. Nasabah hanya merasa, ngapain sih beli ngapain sih gitu banyak. Nah, kenapa sih harus beli? Ya nggak penting lah, nggak mendesak. Nah,
balik lagi, ya saya ulang-ulang terus, balik lagi, fact finding kurang, ya, informasi kurang, tidak paham background keluarga, tidak paham background kemampuan, atau ada juga ya teman-teman akhirnya buang-buang waktu dengan orang yang apa, benar-benar sehari makan 3 kali itu pun susah. Gaji sebulan sekali itu bayar uang sekolah anak pun sudah cukup makan. Nah, kita masih ngomong positive thinking, kita masih ngomong bisa lah, ya kita masih ngomong prinsip. Oh, makin susah makin butuh, ya akhirnya kita dibenci orang. Akhirnya pertemuan kedua, pertemuan ketiga, berteman aja susah, apalagi dikasih masuk, apalagi mendengarkan kita ngomong. Jadi kadang-kadang memang kita butuh tarik ulur dengan calon nasabah dari setiap situasi yang serba tidak tentu. Nah, tapi sebelum sampai pada kesimpulan, apakah si calon nasabah ini qualified atau tidak? Apakah kita bicara dengan orang yang benar atau tidak? Apakah dia punya kemampuan atau tidak? Nah, setelah fact finding ini jelas. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi. Sedikit banyak Anda bisa mengukur kemampuan walau tidak mutlak. Nah, tapi jelas Anda tidak buang-buang waktu. Nah, setelah ini semua selesai, ya, slide saya duluan selesai rupanya. Ya, baru closing, baru sampai pada kesimpulan produk. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, closing itu juga baru sampai kepada pintu-pintu kesempatan yang lain, bukan artinya pekerjaan ini selesai. Begitu banyak, begitu panjang perjalanan, hubungan ini baru akan dibangun. Raport ini baru akan digali lebih dalam, raport kedekatan ini baru akan digali lebih dalam. Nah, jadi informasi dari poin 1, poin 2, ya, ini penting untuk membantu Anda. Ingat nggak ketika saya ngomong, saya pernah sharing ya masa-masa awal, bagaimana kita tahu seseorang ini qualified, ya, dari proses qualifying prospect, ya. Cara qualifying prospect, pertama dia harus punya needs, kebutuhan, ya. Dia harus punya needs, ya. Dia harus afford, ya. Dia punya kemampuan, ya. Dan 3, ya, Anda bicara kepada decision maker. Nah, jadi ketika identifikasi ini di dalam proses fact finding ini, Anda turut, ya, Anda harus dapat jawaban dari needs ini, gali kebutuhan ini, gali masalah dia. Nah, kenapa kita tanya? Memangnya kenapa dia sudah punya polis lama atau tidak? Saya kan mau jualan polis baru. Iya. Kalau Anda tahu dia punya polis lama atau tidak, ya Anda bisa ngomong. Anda punya informasi untuk ngomong bahwasanya polis yang dia sudah punya itu masih relatif atau tidak, ya, masih apa istilahnya, ya, masih cocok untuk dipakai sekarang atau tidak, ya, mungkin polisnya polis kesehatan, ya, belinya 10 tahun yang lalu, belinya tahun 96, belinya tahun 98, mungkin uang pertanggungan jiwa, oh saya pernah beli UP jiwa banyak loh, banyak sekali di kampung saya, UP jiwa saya paling besar. Oh, berapa aku? 1 M. Ya, itu tahun 96 belinya. Nah, jadi Anda bisa tahu apakah seseorang itu polisnya itu under insure, ya, kurang atau cukup. Nah, kalau Anda pernah ikut sharingnya kelas SWOT, ya, dari Pak Heri dan Pak Iskandar, ya, Anda bisa tahu apakah seseorang ini over insure atau under insure. Istilahnya itu Nah, apakah dia overpaid atau tidak? Apakah dia bayar terlalu banyak atau tidak? Walaupun di dalam pengalaman saya sering ketemu dengan orang-orang yang sebenarnya overpaid. Polisnya banyak, 1. 2, yang dibeli entah apa saja, ya, banyak tapi receh, ya, padahal kemampuannya ada tapi dia beli polis receh, ya, manfaatnya juga sedikit. Jadi saya katakan ini polis begitu banyak karena saya bilang biasanya sih banyak orang suka meladeni teman-teman, ya, anak siapa, family siapa, keluarga siapa baru jadi agent, ya, kita nggak enak, kita mau meladeni teman baru jadi agent, ya, belilah semua.
beli. Ya, jadi kita tidak penting isinya apa, paling murah ya, ini paling bagus ya, berapa? 500.000, 1 juta, oke sini saya take. Nah, tadi saya katakan, ketika kita ngomong saja, nasabah nyanyi sendiri, benar. Dia bilang, iya Ciko, memang begitu. Oh, ternyata begitu ya. Polis kalau banyak itu ternyata banyak habis di biaya, bukan di manfaat. Iya. Nah, jadi akhirnya nasabah paham, nasabah teredukasi. Nah, kalau teman-teman tahu, kalau kita bisa mengedukasi nasabah, ya, kita berbicara dengan tulus, kita berbicara apa adanya. Apa yang terjadi? Rapport itu semakin terbangun. Di dalam rapport itu masih ada kepercayaan, trust itu semakin kuat. Nah, di finalnya Anda bicara solusi apa, Anda tawarkan produk apa, proposal bagaimana, premi berapa. Orang tidak permasalahkan lagi. Objection Anda di belakang semakin kecil. Nah, jadi inilah mengapa proses ini begitu penting. Begitu penting, walau ya, kembali lagi, apa yang kita gali ini mungkin tidak sempurna. Mungkin tidak 100% ketika Anda dengar seperti kata-kata teman-teman leader, kata-kata saya, ternyata di lapangan prakteknya beda ya, bisa saja. Karena apapun yang kita katakan itu bukan kata ajaib. Anda katakan kalimat ini pasti closing, ya tidak. Karena apa yang Anda hadapi itu adalah ya manusia yang pengalaman dan latar belakangnya beda-beda. Jadi jawaban Anda diterima atau tidak tergantung sejauh mana Anda memahami lawan bicara Anda. Jadi kalau tidak, ya kita kurang memahami, informasi kita kurang, di belakang itu akhirnya kita banyak sangkut dengan ya objection sepele barangkali. Nah, ujung-ujungnya nanti ya kalau mau saya telepon ya. Nah, itu boleh. Nah, jadi hari ini sebetulnya saya cuma singgung topik ini ya. Semoga teman-teman menjawab ya permasalahan yang pernah dialami. Tapi kalau saya sudah selesai sampai di sini, nanti selanjutnya ada sesi tanya jawab ya. Mungkin saya akan dibantu untuk dilengkapi oleh para leader atau teman-teman lain yang punya pengalaman lebih atau yang kurang saya sampaikan tadi. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu, saya kembalikan kepada L. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Coach Ciko. Teman-teman, saya mau tanya ke teman-teman nih, kira-kira apakah udah paham yang maksudnya fact finding itu bagaimana? Atau ada mengalami kendala soal fact finding? Itu dulu. Fact finding udah paham lah ya apa itu. Sekarang kita bahas tentang kendala. Kalau Coach Ciko sendiri dari pengalamannya, kesulitan apa yang paling sering dihadapin dalam menjalankan fact finding ini? Kalau kesulitannya barangkali gini, saya bertemu seseorang yang bukan teman saya. Jadi ini adalah referensi yang mungkin referensi mentah sekali. Bagaimana mentah? Ya, karena yang mengenalkan juga tidak terlalu dekat, tapi pernah kenalan, pernah menjadi teman. Jadi sesampainya di sana, ya, karena ya aura kasihnya juga kurang, ya, jadi yang terasa itu adalah aura kecanggungan. Jadi ketika saya bertanya, ya, mungkin responnya kurang. Nah, responnya kurang. Tapi biasanya ya dengan kalau saya kan pede ya, saya berusaha suasana itu cair. Jadi kalau suasana cair itu bukan berarti saya bercanda belak-belakan gitu. Karena bercanda belak-belakan itu bermanfaat atau tidak tergantung lawan bicara itu suka gaya-gaya bercanda atau tidak. Jadi kalau dia perlu ketenangan, ya saya akan lebih tenang, bersikap lebih tenang, ya biar dia yang lebih banyak berbicara. Nah, tapi overall tidak terlalu masalah bagi saya soal berkomunikasi dengan calon nasabah sih.
Itu aja dari saya. Berarti nasabah-nasabah yang hasil dari referensi itu yang biasanya mengalami kendala saat fake funding. Apa ya? Berarti nasabah-nasabah yang dari hasil referensi itu ya? Iya, biasanya gitu. Kadang-kadang bisa juga ya, saya mungkin ya sesekali tanpa janjian saya ke tempat nasabah ya, di mana dia usaha ya. Kadang-kadang dalam situasi tidak tentu si nasabah ini bisa sibuk sekali. Ngomong dengan saya 3 patah kata, kemudian sekali jawab telepon. Nanti sambung lagi dengan saya 3 patah kata, jawab telepon lagi. Jadi ya kadang-kadang bisa juga saya datang pada saat yang tidak tepat. Nah, tapi kenapa? Ya karena memang saya nggak berniat untuk basa-basi. Saya nggak berniat untuk presentasi. Kadang-kadang saya datang pada situasi seperti ini hanya untuk setor muka. Jadi sampai hari ini masih ada nasabah-nasabah lama yang saya datangi aja. Oh, Ciko datang ya. Ngapain? Biasalah sih, setor muka, dia bilang ya. Bercanda ya, saya bawa setengah bercanda. Oh, enggak lah ya. Supaya tahu aja, saya masih di sini ya. Kita masih eksis. Kalau boleh saya katakan, itu bagian dari after sale service. Yakin tidak yakin, saya punya pengalaman juga ya, begitu saya hanya datang dalam kondisi tidak tentu, tiba-tiba nasabah ada saja dia perlu bertanya. Apakah dia perlu bertanya polis lama dia, apakah dia perlu bertanya tentang apa yang baru hari ini, produk baru. Nah, atau dia mungkin mau mereferensikan seseorang, teman, atau mau beli lagi ke keluarganya. Nah, tapi bagi saya itu hanya opportunity tambahan. Gitulah. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Tadi Pak Is ada yang mau disampaikan, tadi terputus. Enggak, tadi saya cuma mau pengen teman-teman yang mendengar hari ini itu bisa dapat sesuatu lah. Karena kemarin kan ada banyak yang bertanya. Kalau saya ketemu nasabah itu seringkali bingung mau ngomong apa gitu kan. Judul hari ini kan sebenarnya cocok. Mau bicara apa ke nasabah yang baru pertama kali ketemu gitu. Pertemuan pertama mau gimana memulai pembicaraan. Jadi dengan pembahasan Pak Ciko hari ini, kira-kira teman-teman yang punya pertanyaan itu kira-kira dapat apa? Coba sharing gitu. Pas ini kayaknya. Apa kita harus tarik nama langsung? Ini seperti di kelas terus duduk paling depan, semuanya duduk-duduk ya. Cieni gimana? Cieni ada? Nah, gimana Pak? Ya, menurut Cieni gimana soal fake funding sejauh ini? Kalau pas di lapangan kendalanya bagaimana kayak gitu? Terus apakah setelah Coach Ciko tadi menerangkan mengenai fake funding mau bicara apa gitu? Ada dapat sesuatu nggak kayak gitu? Sangat terbantu Pak. Berarti selama ini saya belum benar-benar menjalankan fake funding sih. Kalau boleh dinilai setelah saya mendengar yang disampaikan Pak Ciko sih. Benar-benar belum begitu telitinya menanyakan sesuatu gitu. Emang biasanya sejauh mana kalau misalkan ketemu nasabah fake fundingnya itu gimana? Bisa kasih contoh ke kita nggak? Biasanya saya punya hitungan sendiri sih, tapi saya benar-benar nggak seperti Pak Ciko gitu bisa tanya siapa decision maker-nya. Terus anaknya sekolah di mana, sampai sedetail itu belum sampai sejauh itu. Makanya sekarang saya jadi mengoreksi diri Pak. Karena saya lihat ternyata pantesan lah saya tidak benar-benar bisa menghitung dengan lebih akurat kondisi dan kemampuan nasabah sih gitu. Tapi sebenarnya kan yang dijelaskan Pak Ciko kan ini bukan dari kita bertanya seperti kita lagi wawancara ya kan Pak Ciko. Ini kan seperti kita ngobrol aja tapi kita sambil menggali kan.
Iya betul. Jadi maksudnya selama ini saya ngobrolnya santai-santai gitu. Kalau soal ngobrol sih saya nggak masalah, Pak. Justru saya selalu banyak hal yang bisa saya bawa gitu. Cuman masalahnya itu, dan ternyata fact finding ini dari sisi saya masih lemah. Makanya saya lihat ternyata masih banyak yang harus diperbaiki gitu. Oh berarti ngobrolnya santai kayak gitu, tapi tidak kayak tidak mendapatkan informasi yang jelas lah gitu ya. Iya betul Pak. Nah, kalau ngobrol santainya sudah bisa, tapi nggak dapat informasi yang jelas, itu kira-kira salahnya di mana? Mungkin belum cukup kritis ya untuk apa ya? Mungkin karena ngobrol santai, benar-benar ngobrol santai gitu. Jadi otomatis jadi seperti seolah jadi dokter sendiri gitu, tanpa sadar. Padahal sebenarnya kita harus punya data dan fakta yang benar gitu. Kita baru bisa menentukan kebutuhannya gitu. Jadi kalau kita analogikan dengan pertemuan dokter dan pasien, itu sebenarnya yang paling banyak ngomong harusnya dokternya atau pasiennya? Sebenarnya pasien. Nah, jadi berarti kan kalau dari materi Pak Ciko hari ini, justru ada satu slide yang saya lihat, apa yang perlu ditanyakan ke nasabah. Betul kan? Iya. El bisa dikeluarin lagi nggak tadi slide-nya? Tanya apa di fact finding? Ini kan luar biasa ini. Artinya kalau kita banyak bicara sama nasabah sampai 1 jam, nggak dapat ini semua, berarti kita ngobrolnya nggak tepat sasaran. Ya, jadi kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa keluarganya, kira-kira kemampuan keuangannya seperti apa. Masih pakai asumsi karena dari ngobrol itu nggak dapat. Sebelum kita ke tempat nasabah, mungkin kita sudah berasumsi orang ini kayaknya kaya misalnya. Tapi sampai sana juga nggak pernah bahas sampai ke arah itu, sehingga kita tetap nggak dapat. Sudah 1 jam, 2 jam duduk nggak dapat apa-apa. Kemudian kita nggak tahu kalau misalkan dia mau masuk asuransi itu melindungi apa, anaknya berapa pun kita nggak tahu. Jadi kita nggak pernah bisa kunci target yang kita mau sasar. Itu kalau terjadi peperangan, kita ibaratnya kita punya peluru tapi nggak tahu mau tembak kemana. Karena kita nggak tahu kondisi lawannya seperti apa, musuhnya di mana, bersembunyi di mana, terus kita mau pakai senjata yang mana, akhirnya nggak ngerti gitu loh. Tapi semua kita bawa ke medan tempur. Jadi nggak pernah tepat sasaran. Jadi saran saya adalah kalau Anda teman-teman pada bingung mau ngomong apa waktu ketemu, saya sarankan banyak bertanya aja. Jadi ibaratnya gini lah, kalau Yeni datang ke rumah saya, udah duduk di rumah saya, terus mau ngapain? Masa pandang-pandangan terus senyum-senyum aja? Pasti ada yang mau diomongin. Oke, mau ngomong apa? Kalau mau langsung ngomong asuransi, terus mau ngomong asuransi apa? Otomatis kan harus tahu kondisi saya, betul kan? Iya. Lihat dari foto, anaknya ada 2 ya, ya. Yang paling besar udah umur berapa? Itu kan pertanyaan yang kita bisa dapat jawaban. Tinggal di sini udah berapa lama gitu loh. Jadi kan kita bisa lihat lingkungan seputar sana seperti apa. Kita mulai buat kalkulasi dalam pikiran kita. Padahal pertanyaannya santai. Cuman sekali lagi, saya khawatirnya begini, setelah dapat materi hari ini, nanti sampai sana jadi kaku. Nyontek. Tanya apa lagi ya? Sebenarnya itu kan udah harusnya di luar kepala, kayak sesuatu yang sudah pasti gitu loh. Kalau ketemu orang, sudah makan belum, itu udah pasti gitu, nggak usah dihafal gitu. Jadi kalau sebagai agen asuransi, kita ketemu nasabah, kita mau tanya apa itu udah tersusun gitu loh. Bukan sesuatu yang perlu dicontek lagi. Paham ya, Yen ya? Iya kok. Jadi arahnya itu bukan disuruh ngobrol aja kayak teman ngobrol gitu kan, bener-bener ngobrol kayak teman, nggak dapat apa-apa, nggak dapat teman aja kita bisa tanya ya, anak sekolah di mana, bagaimana kabarnya, sudah berapa lama di sana, kapan dia baru tamat, kok bisa pilih sana gitu kan, terus bisnisnya apa, sudah berapa lama bisnis sekarang jalannya gimana, rencananya mau expand apa gitu, itu bisa lihat situasi dia. Pertanyaan itu gini, kalau teman-teman ikut
banyak seminar bisa ketahuan bahwa kalau dalam komunikasi itu kan sebenarnya banyak topik yang kita bisa bawa. Terlalu banyak topik yang bisa kita pakai untuk menggali informasi dari teman bicara kita. Tapi yang namanya kita butuh informasi, berarti kita harus pakai pertanyaan. Itu yang perlu kita lakukan. Oke? Oke, kok. Tapi untuk ketemu orang ya ini nggak ada masalah ya? Ditolak yang lebih sering kok. Mau ajak ketemu aja susahnya bukan main. Tolaknya itu nomor 2. Nomor 1-nya kalau coba ketemu orang atau telepon orang itu ada rasa takut nggak? Sekarang sih nggak. Kalau pertama yang kemarin tahun lalu masih ada sih. Sekarang sih enggak. Berarti ini satu langkah sudah lebih maju. Pelajaran-pelajaran ini jadi berguna. Ya, jadi yang saya khawatir justru teman-teman yang nelpon aja masih belum berani, masih takut, ketemu orang saja masih takut. Nah, yang masalah masih di situ, saya khawatir materi-materi seperti hari ini jadinya nggak bisa dipraktekkan. Ya kan? Mau melangkah ke tempat nasabah aja masih belum berani. Gimana dia bisa nanya-nanya? Ketemu aja nggak berani, nanya apa gitu kan? Nggak mungkin dia bisa nanya gitu. Jadi, saya pengen tahu lagi dari teman lain selain Yeni. Thank you ya, Yen. Iya kok. Kalau boleh saya tambah satu pertanyaan lagi. Kan Silakan. ini lagi masa corona, kan belum juga banyaklah alasannya yang tidak mau jumpa di rumah gitu. Jadi bagaimana cara tipsnya supaya bisa dia tertarik untuk jumpa by online ya? Karena saya sudah coba dengan yang by online ditolak juga gitu. Oke. Coba kita cari jawaban yang lebih sesuai. Tapi karena ini kan hari ini yang sharing Pak Ciko, saya kasih kesempatan ke Pak Ciko dulu. Mungkin ada ide apa Pak Ciko, silakan. Ya, kalau sekilas saya mendengar pertanyaannya Bu Yeni ya, bagi saya masalahnya bukan bagaimana supaya dia bisa gitu, dia bisa akhirnya tidak di rumah, online lah. Dia tidak mau bagaimana. Jadi kalau saya katakan masalahnya adalah individunya. Jadi mungkin teman ini, calon nasabah ini tidak siap dengan kita atau approaching kita kurang ya, tidak ada rapport ya, apapun istilahnya, yang tidak ada kedekatan. Karena kenapa? Belakangan juga saya ketemu teman-teman ya di luar. Kita janjian di luar, kita duduk di luar. Saya tidak ke rumah dia, dia tidak ke rumah saya, apalagi kan. Kita di luar. Nah, jadi kalau pada masa-masa seperti ini, semua orang udah ngerti. Yang paling sederhana akhirnya kalau kita butuh ya, atau kita ingin untuk bicara, ya online, ya by Zoom, by WA. Nah, jadi saya bilang ini bukan soal caranya, ini mungkin individunya. Mau digimanain sampai dia bisa, sampai dia mau. Namanya kita manusia ya. Jadi kalau saya katakan next saja, ya, next ke orang yang lain, gitu. Karena kalau kita paksakan, ya kita paksakan kayak kita jualan, kasih produk A nggak mau, kasih produk B nggak mau, produk C bagaimana Pak? Mau nggak? Nanti orang bilang kita ini orang gila, nyebelin. Jadi kalau bertemu nggak mau, online nggak mau, ya sudah tinggalkan dulu ya. Nanti lain hari kita senggol lagi, kita cari teman yang lain dulu. Jadi bagi saya bukan jawaban tentang cara apa sampai dia mau gitu. Saya kira individunya. Ini hanya masalah orangnya. Ya nih ya. Oke kok, thank you ya masukannya. Ya. Ya mungkin ada hal lain atau ada leader mau menambahkan. Pak Hasan ada raise hand. Pak Ciko, boleh tanya Pak Ciko? Ya, dengan siapa di mana? Hasan. Ya, Pak Hasan. Mau minta lagu apa? Saya bercanda. Passwordnya apa? Ya. Mau akan bertanya sedikit yang menyangkut topik hari ini ya. Dalam menjalankan fact finding, kita kan dibekali oleh Pak Ciko suatu support system
dalam pengembangan diri. Tapi setiap individu kan mempunyai kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri untuk menghadapi hal-hal yang terjadi di lapangan. Nah, saya ingin tanya bagaimana kita bisa mengetahui apa kelebihan kita dan kekurangan kita masing-masing, sehingga kita bisa menggali potensi kelebihan apa yang harus kita kembangkan. Itu hal yang perlu saya tanya sedikit. Wow, ya. Dalam ini pertanyaannya. Sekilas saya pahami ya. Sekilas dari yang saya pahami, bagaimana kita bisa tahu apa kelebihan dan kelemahan kita dan apa yang perlu saya atau kita kembangkan. Kalau secara sederhana saya akan bertanya kepada diri saya sendiri, ya. Kalau misalnya saya melakukan sebuah pekerjaan dan kesimpulannya adalah wah ini sulit, wah ini tidak bisa, saya akan bertanya kepada diri sendiri apa yang saya sudah tahu dan yang paling penting adalah apa yang saya tidak tahu. Jadi bagi saya ini menjawab bagaimana mengembangkan diri kita. Saya akan mengasup diri saya akan mengisi diri saya dengan apa yang saya belum tahu. Apa yang saya belum tahu? Misalnya, product knowledge. Oke, product knowledge itu gampang, nggak usah cari leader. Cari buku aja, atau minta materi sama L, atau minta dikirimi materi sama leader, baca saja. Atau ya tetap ikut aja meeting ini. Nah, itu kalau product knowledge. Kalau pengalaman, sesuatu yang lebih fleksibel, sesuatu yang lebih hidup. Kalau orang sudah paham, orang sudah tertarik, tapi kemudian tidak mau membuat keputusan, triknya bagaimana ya? Oh Pak, kita bisa bertanya sama leader. Kalau tanya saya, kemarin saya pernah sharing trik-trik closing yang saya ambil dari salah satu motivator ya, yang pernah kita di provide oleh Panin juga sebenarnya ya. Oh itu begitu banyak teknik-teknik closing ya. Closing dengan asumsi ya, saya pun lupa istilahnya ya, closing ini, closing itu ya. Kita bisa coba, mau yang plan A atau plan B. Kalau plan A begini, kalau plan B begini, harganya selisih sedikit aja, pilih plan B saja. Nah itu soal teknik. Nah tapi kalau kita bicara lebih dalam ya, ini kan kita akan ngomong knowledge ya, knowledge tidak ada ya, kita isi. Tidak tahu kita tanya. Nah, tapi ada satu hal yang penting. Memang kadang-kadang kalau kita ngomong bakat, ya saya juga bukan ahli nujum. Saya tidak bisa melihat menembus hati atau pemikiran seseorang sehingga saya tahu dia berbakat apa atau tidak berbakat apa. Nah, biasanya di sini kita bisa meminta bantuan, ya, minta bantuan seseorang yang sangat mengenal kita. Mungkin saja itu leader kita. Mungkin saja itu seseorang di dalam keluarga kita. Nah, orang-orang seperti ini bisa memberi kita jawaban. Oh, ternyata sejauh saya kenal Pak Hasan ini, dia ini orang yang jeli mengamati situasi. Dia bisa menganalisa orang dan situasi. Oh, Pak Hasan ini sebetulnya dia fasih berbicara sehingga orang-orang begitu mudah berteman. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang memang kita sadar dan tidak sadar. Saya juga mengalami kondisi ini di mana banyak orang yang memberitahu ya plus minus saya. Dan saya berterima kasih ketika dapat jawaban seperti itu dan saya mengembangkan apa yang menjadi plus saya. Saya mengantisipasi apa yang menjadi minus saya. Jadi kalau kita bicara di sini, saya hanya bisa memberi gambaran kurang lebih seperti ini. Dari yang kita tidak tahu, dari pengalaman yang tidak kita kuasai, ya, kita bisa bertanya. Tapi dari apa yang jauh menjadi bagian dalam diri kita, banyak orang bisa membantu kita menilai. Tapi kalau saya kira sekilas, ya saya cuma kenal apa adanya Pak Hasan, tidak etis lah kalau saya bilang apa yang plus, apa yang minus. Karena saya juga tidak tahu
terlalu banyak tentang Pak Hasan. Kurang lebih begini. Tapi kalau mungkin ya teman-teman leader di sini ya atau yang lain ya bisa memberi jawaban lebih, ya silakan. Makasih. Saya bisa tambahkan sedikit ya. Silakan Bu Nuni. Entah menjawab nggak yang Pak Hasan tanyakan, ataukah maksudnya kelebihan dan kekurangan diri sendiri itu kita kan mau tahu. Kalau sebuah perusahaan biasanya dia mau menganalisa, dia juga buat analisis SWOT, strength kan, kekuatannya gitu kan, weakness, kelemahannya, opportunity, kesempatannya, dan ancamannya. Mungkin itu bisa diterapkan di diri kita sendiri. Mungkin teman-teman boleh di rumah buatkan menganalisa diri sendiri. Tapi yang paling mengetahui diri kita itu sebetulnya diri kita sendiri. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Setuju ya. Nah, jadi Setuju. Kita analisa diri kita sendiri. Setelah itu kita kan mau mengkonfirmasi ya kan, maksudnya benar nggak kita menilai diri kita itu seperti yang dinilai orang. Nah, mungkin boleh bertanya maksudnya konfirmasi ke orang terdekat yang lebih mengenal. Ya, sebetulnya kalau sering-sering berkomunikasi dengan leadernya, boleh, maksudnya harusnya seperti itu sih. Misalnya, kalau saya dengan anak saya itu selalu gitu, saya juga tahu, nah kamu gimana kamu mengetahui diri kamu. Nah, dia sudah tahu itu semua dan saya nilai, oh ya memang benar. Tapi kalau ada yang dia tidak tahu kan akan saya bilang, kalau saya lihat kelebihanmu ada ini loh. Oh iya baru dia sadar. Jadi mungkin teman-teman boleh dengan leadernya juga. Tapi bagusnya sih maksudnya sering-sering ketemu leader, nggak ketemu juga sering-sering berkomunikasi. Jadi misalnya ada masalah di prospek, bertanya. Jadi lama-lama banyak berkomunikasi, leadernya juga makin mengenal gitu loh, cara kita di lapangan, cara kita handle, baru kita bisa makin memperbaiki diri. Itu mungkin sedikit dari saya. Kalau soal di penjualan ya mungkin nanti kita bisa dari penjualan itu bukan melulu penjualan, tapi kita bisa mengembangkan pribadi kita menjadi lebih baik lagi gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lainnya, Pak Heri, Pak Is. Menjawab nggak ya Pak Hasan apa yang ditanyakan itu tambahan saya itu setelah dari Pak Ciko? Ya, berarti harus minta bimbingan dari leader-leader kita. Kalau kita sering bertanya akan mengetahui hal-hal yang mungkin kita tidak sadari, kelebihan maupun kekurangan kita. Ya mungkin kalau dengan semakin banyak pendekatan dengan leader, itu baru bisa ketahuan lebih banyak. Mungkin kalau saya pikir begitu, cuman itu suatu pengembangan dari karakter juga. Karena setiap orang itu kan kalau tidak mengetahui karakter dia yang sebenarnya gimana yang harus dikembangkan, itu kan nggak tahu. Harus berkembang, harus bisa berkembang gimana, harus apa yang bisa digali, ya kan? Ya, tapi saya ngerti apa yang diucapkan Bu Noni tadi. Ya, terima kasih. Kita makin sering berkomunikasi kan makin mengenal, kan benar gitu ya. Masa dengan sering-sering, misal kita di sini kan sering berkomunikasi, banyak bertanya, jadi kan saya makin mengenal. Tapi kalau tidak pernah berkomunikasi, kita juga tidak bisa mengenal karakter orang tersebut gitu kan. Makanya teman-teman di sini harus banyak bertanya, buka videonya, berbicara gitu ya, nggak usah takut. Toh kita kan satu keluarga gitu ya.